Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha al-katsira. Shadaqallahu. Alhamdulillah, puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana atas berkah dan rahmatnya lah kita semua dapat bersilaturahim kembali, dapat bersua kembali di komunitas tercinta, yaitu komunitas dari rumah untuk peradaban. Alhamdulillahirabbil alamin. Salawat beserta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, pada keluarganya, para sahabatnya, para tabi'ut tabi'in, dan mudah-mudahan sampai kepada kita selaku umatnya dan kita mendapatkan syafaat di akhir zaman. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah, saya sangat excited sekali, saya sangat senang sekali karena saya dapat bersua kembali di komunitas ini dengan tema kali ini yaitu parenting booster, rumus pengasuhan di era postmodern. Kira-kira apa sih maksud dari tema kali ini? Yuk kita mulai kupas tuntas apa sih yang ada di dalamnya. Oke, sekarang untuk tema kali ini dipersembahkan untuk komunitas dari rumah untuk peradaban. Ya, silahkan yang belum tahu silahkan boleh di follow, silahkan boleh gabung dan lain sebagainya. Oke, parenting booster. Mengapa sih kita perlu booster? Mengapa sih kita perlu booster? Kan biasanya booster itu yang mood booster. Apalagi ibu-ibu mood boosternya itu misalnya kalau sedang lagi sedih, sedang lagi galau, ada mood boosternya misalnya diberikan makanan kesukaan. Atau belanja yang suka belanja, shopping, dan lain sebagainya. Atau misalnya cukup dengan rebahan saja itu sudah menjadi mood booster. Ataupun obat-obat hati lainnya. Misalnya mau baca Al-Quran, sholat, dan lain sebagainya itu bisa menjadi booster. Bisa menjadi penguat, bisa menjadi penggugah ketika kita sedang tidak semangat dan menjadi semangat lagi. Nah, apakah parenting juga perlu booster? Ya jelas. Dalam ilmu pengasuhan, apalagi continue, apalagi tidak ada sekolahnya, maka itu kita harus terus-menerus perlu di-recharge. Harus terus-menerus perlu booster. Yaitu fungsinya untuk apa? Untuk menambah penggugah selera dalam mengasuh atau membersamai anak. Apakah perlu di era postmodern ini? Perlu tidak? Nah, sebelumnya postmodern ini atau sering disebut pasca modern, yaitu pada zaman sekarang ini. Itu zaman di mana sesuatu itu mudah tergantikan oleh sesuatu hal yang memiliki nilai lebih tinggi. Nah, apalagi di zaman ini, zaman misalnya lagi ramai ini ikut, lagi ramai ini ikut. Namun dalam hal parenting itu lebih ke metode yang akan kita gunakan di dalam ilmu pengasuhan itu seperti apa. Karena menurut sahabat Ali bin Abi Thalib menyatakan bahwa didiklah anakmu sesuai dengan zamannya, karena ia tidak hidup di zamanmu. Itulah panutan tuntunan mengapa kita harus terus-menerus mengikuti perkembangan zaman. Contohnya sekarang daring. Zaman dulu di mana ada daring ya? Daring meskipun bikin darting, bikin pening, bikin pusing, dan kurang maring. Tapi mau tidak mau kita harus menyesuaikan dengan zaman. Itu maksudnya. Baik, saya akan coba berikan sedikit ilustrasi saja. Tentang ilmu parenting ini. Nah, jika 1 ditambah 1 itu kan sama dengan berapa? 2, pinter. Berarti TK-nya lulus kalau tahu. Nah, tapi dalam ilmu parenting 1 ditambah 1 itu tidak sama dengan 2, sahabat villa semuanya. Mengapa? Karena banyak sekali variabel-variabel yang mempengaruhi perilaku anak. Misalnya, perilaku anak itu penyebabnya itu bisa 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Dan kita tidak mengetahui ini. Penyebab betulnya apa? Jika penyebabnya pun tidak tepat, apalagi penanganannya. Makanya di dalam ilmu parenting itu dibutuhkan
ilmu, kedudukan ilmu atau wawasan. Nah, kita tidak bisa hanya menggunakan naluri saja, sahabat semuanya. Kita tidak hanya bisa menggunakan naluri saja, tapi kita harus menggunakan ilmu atau wawasan. Dan ini didapatkannya dari mana? Dari belajar. Salah satunya dengan kita mengikuti agenda-agenda keluar seperti ini. Alhamdulillah, berarti kita setidaknya mau belajar membenahi diri dari hari ke hari. Alhamdulillah. Oke, kembali lagi kita ke materi yang tadi ya. Jadi itu pentingnya mengapa kita perlu parenting booster. Perlu mempelajari ilmu parenting lebih dalam. Nah, garis besar parenting booster yaitu pertama mengenal parenting secara komprehensif. Kemudian permasalahan setelah kita mengenal, ada permasalahan yang sering terjadi tapi berujung kontroversial. Kemudian ada kecerdasan yang terselubung. Nah ini ya yang banget. Kemudian langkah konkret. Ketika ada masalah maka harus ada penawarnya, yaitu berupa langkah konkret dan praktis mengatasi masalah anak. Kemudian kita juga harus melihat sisi lain, munculnya perilaku anak. Kemudian mau tidak mau, suka atau tidak suka, dalam hal parenting orang tua adalah kunci utama. Oke, kita bahas ke bagian yang pertama. Mengenal parenting secara komprehensif. Sebetulnya itu di dalam hal ini sangat luas sekali sahabat bila semuanya. Tapi di sini saya hanya mengutip beberapa quotes saja yang berada di dalam bagian mengenal parenting secara komprehensif. Karena jika kalau dibahas semuanya itu akan sangat panjang sekali, tidak akan beres 1 hari 2 hari mungkin ya kalau dibahas semuanya. Misalnya mengenal parenting secara komprehensif yang dibahas itu apa itu parenting, kemudian bagaimana peran ayah dalam parenting, kemudian setelah itu komprehensivitas di dalam ilmu parenting sendiri itu seperti apa. Namun di sini saya akan membahas beberapa kutipan saja yang berada di dalam bagian ini. Itu yang dinyatakan pertama kali oleh Imam Ghazali yang menyatakan bahwa anak adalah amanat di tangan kedua orang tuanya. Artinya yang suci adalah mutiara yang masih mentah, yang belum dipahat maupun dibentuk. Mutiara ini dapat dipahat dalam bentuk apapun, mudah condong kepada segala sesuatu. Apabila dibiasakan ke dalam kebaikan, maka ia akan condong ke dalam kebaikan itu. Dampaknya kedua orang tua akan berbahagia hidup di dunia dan akhirat. Semua orang dapat menjadi guru dan pendidiknya. Namun sebaliknya, apabila dibiasakan dengan keburukan dan dilalaikan, pasti anak akan celaka dan binasa. Dosanya akan melilit leher orang yang seharusnya bertanggung jawab atasnya dan menjadi walinya. Nauzubillahi min dzalik. Mungkin jika orang Sunda, kata dulu sumbang, ini kata dulu sumbang ya. Lamun urang melak cabe, tang tu bakal jadi cabe. Lamun urang melak hade, tang tu bakal jadi hade. Lamun urang melak bonteng, tang tu bakal jadi bonteng. Lamun urang melak goreng, tang tu bakal jadi goreng. Atau peribahasa yang tidak asing, yaitu apa? Apa yang kita tanam, itulah yang akan kita tuai. Itu yang menggambarkan pernyataan dari Imam Ghazali ini. Jadi, kita sebagai orang tua harus pandai-pandai memilah perilaku karena anak adalah peniru ulung. Kemudian, yang kedua yang dinyatakan oleh Ibnul Qayyim al-Jauziyah yang menyatakan bahwa jika terjadi kerusakan pada anak, penyebab utamanya adalah ayah. Ya, memang benar ibu adalah madrasatul ula atau madrasah pertama untuk anaknya. Tapi tetap ayah itu adalah kepala sekolahnya. Nah itu makanya Ibnu Qayyim al-Jauziyah menyatakan hal itu. Karena diakui atau tidak, jika ada masalah terjadi atau jika ada apa-apa, tetap ayahlah yang bertanggung jawab. Makanya di dalam Al-Quran pun disebutkan, ya ayyuhalladzina amanu ku anfusakum wa ahlikum naro. Nah, itu diperuntukkan untuk para suami sebagai kepala keluarga yang harus menjaga dirinya dan keluarganya dari api neraka. Itu mungkin saja untuk bagian kali ini. Kemudian bagian kedua ada permasalahan klasik yang berujung kontroversial. Terdapat banyak sekali permasalahan-permasalahan yang klasik, yang sudah biasa, tapi pada akhirnya para ulama, kemudian tokoh-tokoh parenting di Indonesia sendiri pun terjadi perdebatan gitu ya, bahkan banyak terjadi perbedaan-perbedaan pandangan. Namun di dalam bahas ini misalnya yang dibahas itu
pandangan Islam, pandangan psikologis, pandangan tumbuh kembang anak, pandangan orang tua dari sisi psikologisnya terhadap ibu yang bekerja atau ibu rumah tangga. Itu dibahas di dalam bagian ini. Kemudian selanjutnya yang dibahas di dalam bagian ini yaitu cara menghukum yang mendidik. Itu dibahas. Kemudian yang dibahas pula yaitu kontroversial penggunaan kata jangan. Yang ramai ya sekali banyak diperdebatkan. Apa sih boleh tidak menggunakan kata jangan? Yang satu harus menggunakan kata jangan, yang satu lebih tidak boleh menggunakan kata jangan, dan lain sebagainya. Itu terjadi banyak perbedaan. Nah, itu dikupas tuntas di dalam bagian ini. Namun di sini saya akan menyoroti hadis riwayat Bukhari terkait salah satu saja yaitu bagaimana pandangan Islam terhadap seorang istri atau seorang ibu. Di sini disebutkan bahwa istri atau ibu pun adalah pemimpin terhadap keluarga, rumah, suaminya, dan juga anak-anaknya. Dan dia akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya. Jadi semua manusia ini adalah pemimpin. Mau itu suami, istri. Di sini bahkan disebutkan seorang budak pun adalah pemimpin. Nah, bagaimana seorang ibu itu menjadi pemimpin untuk anak-anaknya dan akan dimintai pertanggungjawaban atasnya. Mau ibu itu bekerja, mau ibu itu menjadi ibu rumah tangga, tetap saja semuanya akan dimintai pertanggungjawaban karena kita tidak bisa menjamin mana yang ibu bekerja misalnya belum tentu karena notabene seperti apa itu belum tentu benar. Nah, pokoknya dibahas di dalam bagian ini agar kita tidak mudah menjudge orang lain. Oke. Kemudian bagian yang ketiga membahas tentang ini, yang tentang tumbuh kembang anak terkait dengan kecerdasan yang terselubung. Maksudnya apa sih kecerdasan yang terselubung? Kan biasanya yang kita tahu kecerdasan itu adalah hanya IQ saja, hanya intelligent quotient atau kecerdasan intelijen saja. Pada realitanya kecerdasan itu ada IQ, ada EQ, ada EQ, ada SQ, dan lain sebagainya. Yang dibahas di dalam kali ini adalah adversity quotient atau kecerdasan di dalam menyelesaikan masalah, kecerdasan anak dalam menyelesaikan masalah. Kemudian dibahas pula EQ atau emotional quotient, itu kecerdasan emosional. Kemudian dibahas pula apa dampak jika kita terlalu memaksakan nilai akademis anak. Itu dibahas pada bagian ini. Karena memang kita terlalu sibuk dengan IQ saja. Padahal menurut Pak Habibie pun, meskipun kamu memiliki IQ yang tinggi, jika kamu pemalas maka kamu tidak akan berhasil. Maka di sini saya kupas tuntas hal-hal meskipun IQ itu penting, diakui atau tidak IQ itu penting, tapi ternyata ada kecerdasan-kecerdasan lainnya yang terselubung, yang akhirnya tidak keluar gara-gara tidak distimulasi, gara-gara disepelekan oleh orang tua, gara-gara dianggap tidak penting. Nah, ini pernyataan dari Syekh Muhammad Al-Khidr Husain rahimahullah. Sesungguhnya jiwa dapat tumbuh dengan pendidikan yang baik sebagaimana tubuh dapat tumbuh dengan gizi yang baik. Jikalau pertumbuhan tubuh memiliki batas yang jelas dan tidak akan terlewati, dan apabila sudah sampai puncak akan kembali mundur ke belakang atau regresi, namun pertumbuhan jiwa berkaitan erat dengan kehidupan seseorang. Tidak akan berhenti sampai berhentinya napas atau meninggalkan madrasah alam nan luas ini. Kalau pertumbuhan misalnya tinggi badan di sini peserta usia 25 sampai 30 tahunan misalnya, ya sudah tingginya sampai segitu, ada batas puncaknya. Kalaupun sudah tua itu mengalami disebutkan mundur ke belakang atau dalam istilah psikologi disebut regresi. Tapi jiwa itu tidak akan berhenti, ibu-ibu semua, ibu-ibu. Sahabat Villa semua itu jiwa itu tidak akan berhenti. Karena memang kontinu itu. Anak ada perkembangannya seperti apa kejiwaannya, remaja seperti apa, dewasa seperti apa, dewasa pun ada dewasa awal, dewasa madya, dewasa akhir, alias lansia itu seperti semuanya memiliki terus tumbuh dan berkembang gitu ya. Jadi memang tidak mudah dan ini sering kali disepelekan oleh para orang tua khususnya di dalam membersamai anak. Oke, selanjutnya ketika kita membahas apa-apa saja yang diperlukan untuk tumbuh kembang anak agar optimal,
Maka selanjutnya langkah konkret dan praktis mengatasi masalah anak. Nah ini ketika ada masalah maka harus ada penawarnya. Di bab ini dibahas misalnya masalah tentang inner child. Inner child itu luka masa kecil anak yang belum sembuh. Apalagi jika sahabat Villa semuanya sudah mempunyai anak remaja. Itu biasanya sudah terlihat jika dia memiliki trauma di masa kecil. Kemudian yang dibahas tentang sex education dibahas. Kemudian cara membuat anak mandiri dan lain sebagainya. Pokoknya tantrum, bagaimana mengatasi tantrum, pokoknya masalah-masalah yang biasa terjadi dijelaskan secara konkret dan praktis, gitu ya. Namun di sini saya akan membahas beberapa kutipan saja, yaitu di dalam Quran surat An-Nur ayat 30 yang menyatakan bahwa katakanlah kepada orang laki-laki yang beriman, hendaklah mereka menahan pandangannya dan memelihara kemaluannya, yang demikian itu adalah lebih suci bagi mereka. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang mereka perbuat. Ini maksudnya ini bagian ini dibahas di dalam pembahasan sex education. Nah, ya. Kemudian menurut Dr. Muhammadul Abdul Hafiz Suwaid nyatakan hukuman bukanlah pembalasan dendam, namun lebih ke metode pendidikan. Sebab hukuman diberikan atas perilaku kejahatan, sementara perilaku anak kecil tidak disebut tindak kejahatan. Berbeda lagi dengan orang gila dan anak kecil yang belum berakal. Keduanya tidak termasuk kategori yang dihukum atau diberi pendidikan. Nah, ini poinnya. Sebetulnya di dalam di dalam masalah ini dijelaskan pula bagaimana sih cara menghukum anak yang mendidik. Karena menurut tokoh ini pun disebutkan bahwa hukuman bukanlah pembalasan dendam, ya, namun lebih ke metode pendidikan, dan anak kecil itu masih dalam proses pembelajaran. Jadi bukan hukuman yang diterapkan kepada anak, tapi lebih ke konsekuensi yang harus diberikan, bukan hukuman. Karena di sini disebutkan berbeda lagi dengan orang gila dan anak kecil yang belum berakal. Nah, jadi memang tidak boleh dihukum namun kalau mau juga diberikan pendidikan agar mereka itu proses belajar, ya. Kita jangan menghukum, apalagi menghukum anak terlalu keras, karena biasanya ini realita yang terjadi, justru anak tidak berubah jika diberi hukuman yang terlalu keras. Baik, itu saja. Kita masuk ke bagian yang selanjutnya, yaitu sisi lain munculnya perilaku anak. Nah, ini banyak sekali. Selain masalah-masalah yang seperti tadi disebutkan, ada juga sisi lain munculnya perilaku anak. Nah, dibahas di sini kenapa anak berbohong, kemudian kenapa anak stres, kemudian sisi positif dari anak tantrum misalnya, ya, dibahas di dalam bagian ini. Nah, ini menurut Ayah Edi, kalau tidak salah, Ayah Edi, hindari ucapan yang melemahkan ataupun ancaman-ancaman kosong, karena itu tidak akan mengubah perilaku anak. Nah, ini juga adalah di dalam hadis Nabi. Rasulullah mengatakan bahwa janganlah kalian menakut-nakuti anak. Jika salah satu di antara kalian marah, maka hendaknya diam. Karena ancaman-ancaman ini justru inilah kenapa anak berbohong. Karena anak takut salah satunya. Jika penasaran, maka nanti lain kali kita mudah-mudahan bisa membahasnya lagi. Kemudian menurut Ayah Edi pula, berikanlah kesempatan kepada anak untuk bercerita sampai selesai. Jangan dipotong, menyalahkan, apalagi menyudutkan. Yang terjadi bagaimana kira-kira menurut sahabat Villa semuanya? Biasanya jangankan mendengarkan anak berbicara sampai selesai. Anak baru mangap pun sudah kita marahi. Nah, inilah anak akhirnya menjadi tertutup. Dan jika dari kecil anak sudah ada sosok yang ditakuti oleh anak, maka jangan heran jika pada usia remaja anak diam-diam baik, gak mau ngomong, gak mau cerita, gak curhat, gak apa, jangan heran. Karena anak kita itu di mata anak sudah menakutkan dan tertutup, anak tertutup, tidak ingin terbuka, apalagi harus bercerita ini itu tidak mau. Karena baru ngomong ketika anak kecil pun, ketika ia masih kecil, baru ngomong sedikit saja sudah dipotong. Gitu ya.
Atau kalau ngomong setelah ngomong sudah selesai pun tetap dimarahi atau seperti apa. Nah, dibahas dalam bab kali ini. Selanjutnya ini bagian yang terakhir yaitu orang tua adalah kunci utamanya. Di sini dibahas bagaimana cara kita membuat visi misi keluarga yang bahagia. Kemudian bagaimana pembagian peran ayah dan ibu di dalam mengasuh anak. Nah, ini menurut dokter, ini baru dokter ya, kalau yang tadi dokter. Dr. Aisyah Dahlan, Certified Hypnotherapist. Diingat-ingat ya, untuk orang tua kalau mendidik anak itu tak mudah. Karena hadiahnya surga. Kalau mendidik anak muda, hadiahnya rice cooker, sahabat villa semuanya ya. Jadi memang inilah tantangannya, karena diakui atau tidak dalam mendidik anak itu kuncinya tetap satu. Sabar. Jika itu sudah bisa dilakukan, maka akan lebih mudah gitu ya. Namun ya itu, yang susahnya itu sabarnya itu. Tapi intinya bahwa pahala itu sesuai dengan tingkat kesukarannya itu yang ada keterangan seperti itu. Ini yang dinyatakan oleh Dr. Aisyah Dahlan. Kemudian menurut Eli Lisman, psikolog, menyatakan bahwa menjadi orang tua itu tidaklah mudah, apalagi di zaman sekarang ini. Mengemban amanah mengasuh dan mendidik anak hingga kelak mereka menjadi insan yang tangguh dan soleh adalah tugas yang bukan berat lagi, maha berat. Kemampuan menjadi orang tua yang cakap dan baik tidak jatuh dari langit begitu saja, melainkan harus ditempuh dengan banyak belajar. Nah, inilah alhamdulillah di sini sahabat villa semuanya dapat membuka diri, dapat open mind, mau belajar tentang ilmu parenting. Karena memang sangat maha berat sekali. Orang yang belajar ilmu parenting itu belum tentu bisa mengaplikasikannya dalam kehidupan nyata. Apalagi yang tidak belajar. Tapi setidaknya jika kita terus menggali, setidaknya ketika kita misalnya melakukan kesalahan terhadap anak, langsung kita minta maaf kepada anak. Langsung kita beristighfar dan berusaha untuk tidak melakukannya. Setidaknya itu meskipun kita bukan menjadi orang tua yang sempurna, tapi setidaknya belajar dari hari ke hari. Kemudian, nah, di sini alhamdulillah saya menulis buku perdana saya. Judulnya Parenting Booster. Harapannya saya ketika menulis buku ini, harapannya mudah-mudahan buku ini bisa menjadi penggugah semangat orang tua dalam mendidik dan mengasuh anak. Sekaligus untuk recharge emosi dan pikiran orang tua yang sedang kalut sehingga dapat membuka mata kembali. Tujuannya tidak lain untuk menjadikan keluarga yang bahagia di dunia dan di akhirat kelak insya Allah. Nah, alhamdulillah sekarang sedang proses pre-order. Jadi memesan dahulu, baru kemudian setelah memesan nanti bisa ready gitu ya. Nah, pre-order bisa pesan lewat saya penulis ataupun bisa pesan kepada penerbitnya langsung. Apa hal ini perlu? Karena belajar ilmu pengasuhan bukan untuk menjadikan diri sempurna. Tujuannya ya, karena itu tidak mungkin, namun setidaknya kita berusaha lebih baik dari hari ke hari. Mudah-mudahan buku ini hanya salah satu tools saja, salah satu referensi saja. Tetap sahabat villa semuanya bisa menggali ilmu parenting lainnya di semua pembelajaran apapun, entah itu di webinar, kalau sekarang ya webinar, kuliah WhatsApp, dan lain sebagainya. Buku hanya salah satu sarana saja, dan harapan saya tentunya mudah-mudahan dengan saya menulis buku ini dapat bermanfaat untuk orang lain. Nah, terima kasih. Cukup sekian saja. Terima kasih atas atensinya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Kebenaran hanyalah milik Allah. Yang salah murni keluarnya dari mulut saya sebagai manusia yang biasa, manusia biasa. Mudah-mudahan Allah mengampuni segala kehilapan saya. Sekali lagi terima kasih. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.